Selamat sore, ini VT 481 ya. Ini ada pertanyaan dari Haryono nih. Pak Gun, merujuk penjelasan Bapak bahwa tanah Nusantara kembali kepada Mataram. Mohon infonya terkait luasan Nusantara itu batas-batasnya mana? Terima kasih. Gini ya, Anda belajar di sini adalah Universitas TikTok, jurusan Ilmu Ekonomi Politik. Jadi, negara itu beda dengan pemerintah. Ya, negara itu artinya bangsa dan wilayah. Ya, saya akan ulangi ini karena supaya jelas. Dulu wilayah ini itu disebut Kerajaan Sriwijaya. Lalu kemudian terjadi perang menjadi Singosari. Nah, Singosari itu sendiri pemerintahannya itu beda-beda. Oleh Kenarok, ya, lalu Kendedes, lalu ke Boijo, lalu ke Anusapati, dan seterusnya sampai kepada Jayakatwang, lalu Kertajaya. Nah, sampailah kepada Raden Wijaya. Raden Wijaya itu adalah keturunan Kenarok. Lalu dia buka negara baru, disebut negara Mojopahit. Jadi negara kita tuh negara apa? Negara Mojopahit. Pemerintahnya siapa? Hayam Wuruk. Ya. Perdana Menterinya siapa? Gajah Mada. Oke ya, setuju ya? Nah, kemudian Brawijaya V itu disebut oleh anaknya, yaitu Raden Patah. Nah, oleh karena itu negaranya menjadi negara apa? Negara Demak. Nusantara ini jadi Demak. Lalu kemudian keturunan dari Demak itu, Raja Demak itu, akhirnya menjadilah Panembahan Senopati. Lalu Panembahan Senopati itu, anaknya atau keturunannya itu disebut Sultan Agung. Nah, itu perang. Nah, pada waktu Sultan Agung itu kalah, maka negara yang disebut Mataram itu, karena sejak Panembahan Senopati, negara Demak itu dirubah jadi negara Mataram. Itu kalah dan oleh VOC, sehingga negara Indonesia ini disebut negara apa? Negara VOC. Paham ya? Nah, negara VOC itu kemudian perang dengan Mangkunegoro I, yang disebut Pangeran Sambernyowo. Pada tahun 1757, VOC kalah. Oleh karena itu, seluruh wilayah negara VOC diserahkan kepada Mataram. Kenapa? Karena pasca perjanjian 1757, wilayah Mataram yang hanya dari Jawa Tengah itu sampai ke Jawa Timur, itu dikuasakan keseluruhan negara VOC. Kenapa kok dikuasakan kepada Mataram? Karena Belanda bubar oleh Napoleon. Paham ya? Jadi negara ini, negara VOC berubah menjadi Hindia Belanda. Milik siapa? Milik Mataram. Menurut kapan? Menurut perjanjian 1757. Oleh karena itu, yang perang melawan Mataram adalah Inggris waktu itu mengambil oper kekuasaan Hindia Belanda dari Belanda, tetapi kekayaannya Hindia Belanda tetap utuh di Mataram. Paham ya? Jadi zaman Daendels itu kekayaannya VOC aman ada di Mataram. Ya, tapi VOC udah bubar jadi Hindia Belanda ya. Hindia Belanda itu kekuasaannya, kekayaannya dikuasakan kepada Mataram. Jadi sehingga negara kita menjadi negara jajahan Inggris, menjadi negara British Empire, Kekaisaran Inggris. Indonesia waktu itu siapa pemerintahnya? Namanya Daendels dan Thomas Raffles. Oke, maka di Indonesia ada bunga Rafflesia. Di mana kantornya Raffles? Di Kebun Raya Bogor. Ya, apa prestasinya Daendels? Itu orang Inggris. Ya, dia adalah pemerintah negara jajahan Inggris Raya waktu itu. Pada waktu perang Napoleon, selesai perang Napoleon kembali lagi kepada Hindia Belanda. Oke? Nah, kemudian setelah dibuat
perjanjian 1757, Hindia Belanda itu membuat bank yang disebut The Java's Bank. Oleh karena itu, seluruh surat-surat tanah dari residen itu penyewa. Seperti di Pandeglang itu disewa oleh Douwes Dekker ya, yang dulu menjadi trio bersama Ki Hajar Dewantara. Itu namanya Indonesia itu Multatuli. Dia itu penulis buku novel tentang Romusha. Itu namanya Douwes Dekker. Dia itu penyewa, lalu girinya siapa yang buat? Yang namanya The Java's Bank, yang menjadi jaminan untuk dia bayar sewa, sehingga surat-surat tanah seluruh Hindia Belanda itu ada di The Java's Bank. Karena dari penyewa-penyewa itu mengambil kredit atau pinjaman atau tabungan ke The Java's Bank. Paham ya? Seperti Anda tuh misalnya Sinarmas itu kan ngambil kredit ya, itu kan sertifikat HGU-nya kan ada di bank untuk kredit ya, dan tabungannya dari Sinarmas itu kan ada di bank. Nah itu banknya namanya The Java's Bank, zaman Hindia Belanda. Kemudian Indonesia merdeka ya, Indonesia itu belum diakui oleh Belanda, sehingga Belanda minta ganti rugi dari asetnya perusahaan-perusahaan Belanda itu, karena Douwes Dekker itu kan nyewa di Pandeglang ya, itu kan punya pabrik ya, pabrik karet ya kan. Nah itu kan dikuasai oleh Indonesia, nah itu minta ganti rugi. Nah perusahaan-perusahaan Belanda itu minta ganti rugi. Nah contohnya perusahaan Belanda itu apa? Unilever, Dosin Roha ya, lalu kemudian Philips, kemudian ada juga Circle K, itu kan perusahaan Belanda ya. Apa itu namanya itu? Nah, itu perusahaan Belanda. Lalu kemudian ketika salah satu di antaranya perusahaan Belanda itu PT Tempo. Nah, PT Tempo itu dibelilah oleh Kartini Mulyadi. Ya, karena pada waktu dinasionalisasi itu dibeli. Nah, oleh Soekarno, seluruh perusahaan aset-aset Belanda itu dibeli. Oleh karena itu Pak Soekarno itu nyicil. Nyicilnya dapat dari mana? Nah, The Java's Bank itu punya emas dan punya tabungan di luar negeri. Itu yang dirampas oleh Jenderal Douglas MacArthur. Lalu dibuatlah perjanjian bahwa Amerika itu ngutang sama Soekarno sebesar kira-kira 10 triliun dolar. Nah, bunganya itu tiap tahun dibuat untuk bayar nasionalisasi aset-aset Belanda di Indonesia. Nah, The Java's Bank dirubah menjadi Bank Indonesia. Tetapi, ya, menurut hukum perang, yang terakhir perang itu 1757, di mana VOC menyerahkan kekuasaan dan wilayah dan kepemilikan tanah atas perang tahun 1757 kepada Mataram. Dan sejak itu tidak ada istilahnya Belanda juga nggak menyerah, ya. Lalu juga Jepang juga nggak menyerah kepada Soekarno, dan tidak ada handover. Jadi Soekarno itu merdeka, tidak terjadi handover. Oleh karena itu, yang diakui kepemilikan tanah dari negara Indonesia, ya dulu namanya negara Dutch Indies, ya, kemudian berganti nama Indonesia. Kepemilikannya atas dasar tahun 1757 milik Mataram. Ya, saya lanjutkan babak kedua.